Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi elastisitas zat padat dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1 ya. Silakan dicek juga playlist-playlist yang lain, ada kelas 10 semester 1 dan 2, ada kelas 12 semester 1, juga ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Ya, silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Baik, elastisitas zat padat. Bagian pertama, elastisitas. Nah, kita sudah belajar ya dari materi-materi sebelumnya bahwa gaya yang bekerja pada benda ya, itu dapat mengubah posisi benda. Ya kan? Jadi gaya menyebabkan atau mengubah posisi benda. Nah, selain gaya dapat mengubah posisi benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, perubahan bentuk benda tersebut sifatnya bisa dua. Ada yang berubah sementara, ya, dalam artian kalau gaya yang kita berikan tadi kita hilangkan atau kita tiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Itu berubah sementara. Yang kedua adalah berubah secara permanen. Ya, meskipun gaya yang kita berikan tadi kita hilangkan atau kita tiadakan, benda tidak kembali lagi ke bentuk semula. Ya, berubahnya secara permanen. Sebagai contoh, kita bisa melihat kedua benda ini, ada pegas dan mentega. Pada pegas misalnya, kalau kita tarik, ya, kita beli gaya tarik, tentu pegas mengalami perubahan bentuk. Ya kan? Dalam konteks ini mengalami perubahan panjang. Dan menariknya adalah kalau gaya yang kita berikan tadi ya, gaya tarik yang kita berikan tadi kita hilangkan, ya, maka pegas ini kembali ke bentuk semula, ya. Lain halnya dengan mentega, ya. Jadi pegas mengalami berubah secara sementara saja. Kalau pada mentega, misalnya kita tekan atau kita tarik misalnya ya, tentu mentega mengalami perubahan bentuk. Dan kalau gaya tersebut kita hilangkan, mentega tidak kembali lagi ke bentuk semula. Ya, mentega mengalami perubahan permanen. Nah, kemampuan benda untuk kembali ke bentuk asalnya setelah gaya yang bekerja pada benda ditiadakan atau dihilangkan, itulah yang disebut dengan sifat elastis atau elastisitas. Contohnya pada pegas, karet, dan lain-lain. Ya, pada pegas atau karet, kalau kita beri gaya tarik, pegas mengalami perubahan bentuk. Dan kalau gayanya kita hilangkan, maka pegas atau karet tadi kembali lagi ke bentuk semula. Nah, sifat semacam itu, ya, sifat yaitu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk asalnya setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan atau ditiadakan, itulah yang disebut dengan sifat elastis atau elastisitas. Maka benda-benda yang memiliki sifat elastis itu disebut dengan benda elastis. Ya. Kebalikannya, ya, benda yang meskipun gaya yang kita berikan tadi kita hilangkan atau kita tiadakan, benda tidak kembali lagi ke bentuk semula, ya, itu disebut dengan sifat tidak elastis atau plastis. Contohnya mentega, plastisin, dan lain-lain. Plastisin ini lilin mainan ya, semacam tanah liat. Pada benda-benda itu, benda yang tidak elastis itu ya, kalau meskipun gaya yang kita berikan sudah dihilangkan, ya benda tidak kembali lagi ke bentuk semula kan? Nah, benda-benda semacam itu disebut dengan benda plastis. Ya. Nah, pada dasarnya, semua zat padat itu ternyata bersifat elastis. Baik pegas, baik mentega, semua zat padat itu bersifat elastis. Nah, itu pada hakikatnya semacam itu, seperti itu ya. Hanya yang membedakan adalah ada benda yang sifat elastisnya itu tampak ya, sangat tampak. Ada yang kurang tampak sehingga kelihatan tidak elastis, padahal sebenarnya elastis. Ya, misalnya pada pegas tadi ya, pegas kan sifat elastisitas sangat tampak. Ya, ada yang sangat tampak, ada yang kurang tampak. Nah, atau faktor lain adalah karena gaya yang kita berikan tadi sangat besar. Ya jangankan mentega, pegas saja kalau kita tarik dengan gaya yang sangat besar, ya pegasnya bisa mengalami perubahan permanen.
tidak kembali ke bentuk semula. Jadi seperti tidak elastis ya. Seperti tidak elastis padahal sebenarnya elastis. Karena faktor gaya yang kita berikan itu sangat besar. Ya. Jadi secara umum semua zat padat itu bersifat elastis sebenarnya. Hanya ada sifat yang sangat tampak, ada yang kurang, atau gaya yang kita berikan itu sangatlah besar. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah sifat elastis atau elastisitas ya yang dimiliki oleh benda itu bersifat kekal atau tidak? Mari kita perhatikan beberapa benda elastis berikut. Ada pegas berbentuk seperti ini. Ini pegas bisa kita temukan di ayunan bayi ya. Kemudian ada karet dan subbreaker motor. Kita lihat satu persatu. Pegas semacam ini ya. Kalau kita tarik dengan gaya yang sangat besar, apa kira-kira yang terjadi? Ya bisa saja pegasnya bisa rusak atau putus. Begitupun pada karet ya. Kalau kita tarik juga dengan gaya yang sangat besar, ya karet ini bisa kendor bahkan bisa putus. Demikian juga pada subbreaker motor ya. Ya lama-kelamaan subbreaker juga akan diganti kan? Apa artinya semua itu? Artinya bahwa sifat elastis yang dimiliki oleh benda-benda elastis ini itu ternyata tidak kekal. Ada batasnya. Ya kalau kekal tentu subbreaker motor tidak akan pernah diganti. Ya kan? Tapi pada faktanya diganti juga. Artinya sifat elastis benda itu tidak kekal. Ada yang namanya batas elastisitas. Ya. Sehingga benda elastis ya kalau sudah melewati batas elastisitasnya, maka benda elastis dapat mengalami deformasi permanen atau tadi ya perubahan permanen atau kerusakan permanen. Bisa putus, ya kan tadi ya pegas atau karet ya bisa putus atau ini fatigue ya kelelahan. Ya kelelahan ini sangat gamblang kita lihat pada subbreaker motor. Ya subbreaker motor itu kenapa bisa diganti karena sudah mengalami fatigue. Ya fatigue ini disebabkan oleh frekuensi gaya yang bekerja sangat banyak ya dan jumlahnya dan ya ukurannya itu ya kadang besar ya kadang kekuatannya tinggi kadang rendah jadi variasi besarnya gaya yang bekerja pada benda ya dan jumlah bekerjanya ya sebagai contoh kalau ketiga benda ini ditarik 10 kali misalnya meskipun gayanya kecil ya mungkin masih bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau sudah ditarik sebanyak 1000 kali misalnya, ya semacam subbreaker ini ya, kalau sudah diduduki sebanyak ribuan kali misalnya ya, dan itu ukurannya atau kekuatannya kadang besar, kadang kecil, jadi berbeda-beda ya. Kekuatannya berbeda-beda, kekuatan gayanya berbeda-beda, dan frekuensi gayanya ya, banyaknya gaya itu bekerja juga sudah sangat banyak ya. Itu menyebabkan benda elastis mengalami fatigue atau kelelahan. Nah, ini juga ya salah satu ya gejala dari benda sudah mengalami deformasi permanen. Ya. Sekarang kita akan mengenal beberapa besaran terkait dengan sifat elastis atau elastisitas ya. Yaitu ada tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan sebagai tambahan adalah modulus geser. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah tegangan. Apa itu tegangan? Misalnya kita punya benda ya, ujung yang satu ini fix ya, fix. Kemudian ujung yang lain ini bebas. Panjang awalnya adalah L0 dan luas penampang benda ini adalah A. Kemudian ditarik oleh gaya F ke bawah, maka benda ini mengalami ya pertambahan panjang sebesar delta L. Panjang akhirnya adalah L, panjang awalnya adalah 0, pertambahan panjangnya delta L. Otomatis delta L adalah panjang akhir kurang panjang awal. Ya kan? Nah, tegangan ya misalnya ini kawat ya. Tegangan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada kawat tadi atau benda ini ya dibagi dengan luas penampangnya. Jadi F per A.
Ya, tegangan menggunakan simbol sigma di sini ya. F per A, gaya per luas penampang. Maka tentu satuannya ini ya, gaya kan Newton, luas penampang, luas ya, itu meter pangkat 2. Jadi Newton per meter pangkat 2. Atau ini dikenal dengan Pascal. Ya, 1 Newton sama dengan 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. Yaitu di sini disingkat PA. Ya. Berikutnya adalah regangan. Nah, regangan itu didefinisikan sebagai pertambahan panjang benda tadi dibagi dengan panjang awalnya. Ya, delta L per L0. Dan ini tentu regangan tidak punya satuan atau tidak punya dimensi kan? Karena ini di atas ini meter, di bawah juga meter. Maka saling membagi ya. Maka regangan ya tidak punya satuan, juga tidak punya dimensi. Nah, hasil eksperimen pada benda elastis menunjukkan bahwa kalau kita hubungkan antara tegangan dengan regangan ya, misalnya pada sumbu ya, sumbu mendatar ini ke kanan adalah sumbu untuk regangan dan yang tegak ke atas adalah tegangan, dan tentu ini semakin ke kanan regangannya semakin besar dan semakin ke atas tegangannya semakin besar, ya kan? Nah, hasil eksperimen menunjukkan kurva yang seperti ini. Ya, kurva seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa menyoroti beberapa titik pada kurva ini ya. Di sini kita misalkan titik O ya, dan tentu di sini semua masih nol ya. Tegangan masih nol, regangan juga masih nol. Kemudian di sini ada titik A, B, C, dan titik D. Ya. Titik O dan titik A ini ya, dari titik O ke titik A ini grafiknya linear ya. Lurus ya, linear. Kemudian dari A ke B ini mulai bengkok, ya kan? B ke C juga bengkok dan sampai ke D. Area O sampai A ini disebut dengan batas hukum Hooke. Area inilah di mana hukum Hooke itu berlaku. Yang grafiknya linear ini. Nah, ini kita akan bahas ya, hukum Hooke kita akan bahas di subbab berikutnya. Ya, di sini sebagai informasi awal saja ya, bahwa grafik linear inilah batas berlakunya hukum Hooke. Ya, lebih dari itu ya, A ke atas ya sudah tidak berlaku lagi hukum Hooke. Kemudian B ini disebut dengan batas elastis. Ya, tadi kita mengenal istilah batas elastisitas. Daerah di mana benda itu masih bisa kembali ke bentuk semula kalau gaya yang kita berikan kita hilangkan. Ya, dari O sampai B ini benda masih elastis. Ya. Kemudian di titik C ini titik tekuk ya, karena memang grafiknya sudah menekuk, sampai di titik D titik patah. Artinya benda itu sudah putus atau sudah patah. Ya. Sekali lagi dari O sampai B ini masih daerah elastis karena B batasnya ya. Benda masih bisa kembali ke bentuk semula meskipun G yang kita berikan itu kita sudah tiadakan. Sedangkan lewat dari B ini sudah benda mengalami deformasi plastis. Artinya meskipun G yang kita berikan itu kita hilangkan, benda tidak kembali lagi ke bentuk semulanya. Ya, benda sudah mengalami perubahan permanen. Ya. Nah, ini kalau tegangan terus besar ya, nanti suatu saat benda itu akan putus atau patah. Itu di titik D. Sehingga tegangan pada benda di titik D ini itulah tegangan ya maksimumnya. Tegangan maksimum karena pada saat itu kemudian benda putus. Artinya pada ya bisa kita katakan sesaat lah. Sesaat sebelum patah itulah itu tegangan maksimum yang bekerja yang masih bisa dimiliki oleh benda. Ya, setelah itu ya sudah putus bendanya atau patah. Ya. Berikutnya adalah modulus elastisitas atau disebut juga modulus Young. Karena memang Young lah yang pertama kali memperkenalkan ini. Ya, jadi kita sudah bahas regangan, regangan sekarang adalah modulus elastisitas.
ya. Kita kembali ke grafik tadi, hubungan antara regangan dengan tegangan, dan kita tinjau saja bagian grafik yang linear, ya, atau daerah berlakunya hukum Hooke, ya. Itu tadi dari titik O sampai titik A, ya, yang linear. Nah, misalkan ini kemiringannya adalah theta, ya. Jadi sudut di sini theta. Apa itu modulus elastisitas? Ternyata modulus elastisitas itu adalah kemiringan garis OA ini. Kemiringan atau gradiennya, ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan tangen theta. Tangen theta, ya, definisinya adalah sisi depan per sisi apit sudut. Sisi depannya adalah tegangan, ya kan? Sisi apitnya adalah regangan. Maka tangen theta adalah tegangan per regangan adalah ini. Tadi tegangan, simbolnya ini ya, per regangan. Sehingga ya tegangan adalah tangen theta kali regangan. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik persamaan ini dan kita kaitkan dengan persamaan garis, ya, persamaan garis linear, ya, sama dengan mx, ya, maka tangen theta ini tidak lain adalah kemiringan dari garis ini tadi, m, ya, gradiennya. Nah, tangen theta inilah modulus elastisitas yang disimbolkan dengan E. Karena kemiringannya tangen theta, maka modulus elastisitasnya sama dengan tangen theta. Tegangan per regangan. Sehingga modulus elastisitas atau modulus Young adalah tangen theta atau tegangan per regangan. Ya. Nah, kita bisa melanjutkan persamaan ini ya dengan mensubstitusi persamaan tegangan dan regangan di slide sebelumnya tadi ya. Tinggal kita masukkan kedua persamaan ini, maka modulus elastisitas atau modulus Young persamaannya menjadi seperti ini. F kali L0 per A delta T, delta L. Ya. Besaran terakhir adalah modulus geser. Sebenarnya besaran modulus geser ini kasusnya ya berbeda dengan kasus sebelumnya tadi. Di mana ya pada besaran modulus geser ini muncul bukan pada benda yang mengalami pertambahan atau perubahan panjang, tetapi pada benda yang mengalami pergeseran. Ya. Misalkan ada benda semacam ini lebarnya ya atau panjang ini adalah L0. Kemudian, misalkan benda ini bagian atasnya ditarik oleh gaya F ke kanan. Ya, ini bisa kita lihat pada buku misalnya ya. Buku berada di atas sebuah bidang, ya misalkan bidangnya kasar ya. Kemudian bagian sampul atas ditarik. Nah, maka akan terjadi pergeseran seperti ini kan? Ya, bagian sampul atas ditarik. Akan terjadi pergeseran. Misalkan pergeserannya adalah sejauh delta X. Dan tentu bagian bawah, kalau dalam konteks buku tadi, sampul bagian bawah akan bekerja juga gaya kan? Gaya yang melawan arah gaya yang menariknya tadi. Kalau pada konteks buku di bidang kasar tadi ya, ini misalnya gaya gesek. Ya, yang melawannya sehingga terjadi pergeseran. Harusnya kan semacam ini ya, ada gaya ke kanan dan gaya ke kiri, sehingga kemudian terjadi pergeseran sejauh delta X. Maka ya pada kasus ini regangannya ya beda dengan tadi. Kalau ini regangannya adalah ya pergeserannya diper dengan L0. L0 ini lebar benda atau panjang ini? Panjang ini ya. L0. Pergeserannya per L0. Modulus geser, simbolnya G ya. Ini definisinya ternyata sama dengan modulus elastisitas, yaitu tegangan per regangan. Hanya memang kasusnya berbeda. Maka persamaan regangan dan tegangannya juga berbeda. Ya, karena kasusnya ini pergeseran benda. Tapi definisinya sama dengan modulus elastisitas, yaitu tegangan per regangan. Maka tegangan adalah modulus geser kali regangan. Kali regangan ya. Tegangan sama dengan modulus geser kali regangan. Atau ya, regangan tadi ini ya, pergeseran per L0. Ya.
Sekali lagi ya, pada kasus modulus geser ini kasusnya berbeda dengan sebelumnya. Kalau modulus geser ini tentang pergeseran benda, kalau yang kita bahas sebelum tadi tentang benda yang mengalami ya perubahan panjang, baik itu bertambah panjang atau bertambah pendek. Ya, baik. Demikianlah materi elastisitas ini ya. Berikutnya kita coba bahas beberapa latihan soalnya. Ya.